Pernah nggak sih Anda sampai di satu titik di mana rasanya udah, aduh nggak sanggup lagi? Mungkin pas lagi ngerjain proyek sulit atau lari gitu ya, terus tiba-tiba entah dari mana dapat gelombang energi baru. Atau pernah punya perasaan aneh? Kayaknya saya ini cuma pakai sebagian kecil dari potensi saya yang sebenarnya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah esai klasik yang luar biasa dari pemikir legendaris, filosof dan psikolog William James. Judulnya The Energies of Man. Tujuan kita simpel aja, kita mau gali lebih dalam soal idenya bahwa kita semua ini punya cadangan energi yang maha dahsyat, baik fisik maupun mental, yang sayangnya lebih sering terkunci. Betul. Dan penting loh untuk kita garis bawahi di awal. Ini bukan soal hustle culture atau anjuran buat ayo kerja rodi terus-terusan. Justru sebaliknya. Poin utama James itu fenomena yang dia sebut angin kedua atau second wind. Dan itu nyata. Bukan cuma pas olahraga, tapi juga pas kita mikir, berkarya, bahkan pas ngadepin krisis emosional. Jadi, misi kita hari ini yaitu mencoba memahami lapisan-lapisan energi ini dan cari tahu, menurut James, apa sih kunci buat membukanya? Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Konsep angin kedua itu sendiri, ini skenario yang kayaknya kita semua kenal banget deh. Kita mulai ngerjain sesuatu, awalnya semangat kan, terus lama-lama capek. Nah, biasanya disitulah kita berhenti. James menyebutnya lapisan kelelahan pertama, batas nyaman kita. Nah, persis. Dan disinilah bagian yang paling menarik. James mengamati, kalau ada sesuatu yang memaksa kita, entah itu keadaan darurat, deadline mepet, atau tanggung jawab besar, untuk terus mendorong melewati batas nyaman itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Ajaib gimana nih? Rasa lelah itu bukannya makin parah, tapi justru akan memuncak, terus tiba-tiba hilang, lenyap, dan Anda merasa lebih segar, lebih bertenaga dari sebelumnya. Tunggu. Ini kedengarannya agak bahaya nggak sih? Maksud saya di zaman sekarang ini kan kita justru terus diingatkan buat dengarkan tubuhmu, kenali batasmu, jangan paksain. Apa gagasan James yang udah seabad lebih ini masih relevan atau malah bisa disalahartikan jadi resep buat burnout? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan James sebenarnya udah mengantisipasi itu. Dia nggak bilang kita harus abai sama sinyal tubuh. Yang dia soroti adalah fenomena psikofisik yang nyata, bahwa batas yang kita rasakan seringkali bukanlah batas kita yang sebenarnya. Oh, oke. Ini bukan sekedar sugesti loh. Kita benar-benar menyadap lapisan energi baru yang tadinya tersembunyi, yang dilindungi oleh semacam sekring kelelahan otomatis. James bahkan berspekulasi mungkin ada angin ketiga atau angin keempat. Intinya, kita ini cenderung hidup terlalu dekat ke permukaan dari potensi kita. Kita berhenti terlalu cepat. Jadi ini bukan soal mengabaikan alarm kebakaran, tapi lebih ke mengenali kalau alarm pertama yang bunyi itu mungkin cuma alarm asap dari roti panggang gitu ya. Analogi yang bagus sekali. Tepat seperti itu. Ini tentang memahami mekanisme energi kita lebih dalam. Dan untuk menjelaskannya, James pakai analogi lain yang cerdas banget soal equilibrium nutrisi. Dia bilang, seseorang bisa punya berat badan stabil di 70 kilo dengan makan 2000 kalori. Tapi orang yang sama bisa juga stabil di 80 kilo dengan makan 2.500 kalori. Tubuh akan beradaptasi. Oke, paham. Tubuh mencari titik seimbangnya sendiri. Terus hubungannya dengan energi apa? Nah, James menghubungkan ini dengan konsep yang ia sebut equilibrium efficiency. Sama seperti nutrisi, kita bisa hidup stabil pada tingkat output energi yang sangat berbeda. Kebanyakan dari kita, tanpa sadar, ngatur termostat energi kita di level yang, cukup rendah. Padahal, kita punya kapasitas untuk beradaptasi dan mempertahankan tingkat output yang jauh lebih tinggi, tanpa merusak diri loh. Sistem kita akan menyesuaikan laju pemulihannya. Ini menarik. Jadi maksudnya orang yang kerja lebih keras, pakai lebih banyak energi, nggak serta-merta butuh waktu istirahat yang jauh lebih lama secara proporsional itu. Agak aneh kan? Berlawanan sama logika umum. Betul. Dan James punya data untuk mendukungnya. Dia mengutip sebuah studi yang cukup ekstrim dari Profesor Patrick Disdell di Iowa State University. Di studi itu, 3 subjek penelitian dibuat nggak tidur selama 4 hari 4 malam. Wow. Iya, gila kan? Setelah itu, mereka diizinkan tidur sepuasnya. Hasilnya luar biasa. Mereka semua bangun dengan perasaan segar total. Dan yang paling gila, subjek yang butuh tidur paling lama untuk pulih, itu cuma tidur 1/3 lebih lama dari waktu tidur normalnya. Serius?
Cuma beberapa jam ekstra untuk nebus 90 jam nggak tidur? Persis. Ini menunjukkan betapa efisiennya organisme kita dalam memulihkan diri saat benar-benar dibutuhkan. Oke, ini bikin saya mikir. Kalau cadangan energi ini memang ada dan sebesar itu, rasanya aneh kita nggak bisa akses setiap saat kan? Apa James menjelaskan apa yang jadi kunci untuk buka pintu ini? Tentu, dia bilang kita perlu sesuatu untuk membawa kita melewati bendungan kebiasaan. Dan dia mengidentifikasi beberapa pemicu. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Pemicu dari luar itu bisa berupa misalnya adaptasi terhadap lingkungan baru, tuntutan tanggung jawab, atau krisis. Contoh adaptasi lingkungan itu gimana? James kasih contoh klasik, orang dari desa pindah ke kota besar. Awalnya pasti kewalahan. Bising, cepat, hiruk-pikuk. Rasanya kayak hidup di tengah gempa permanen. Tapi apa yang terjadi setelah setahun? Terbiasa? Lebih dari itu, mereka beradaptasi. Mereka menangkap ritme kota, bahkan mulai menikmatinya. Tingkat energi dan produktivitas mereka secara permanen naik ke equilibrium yang lebih tinggi. Pemicu kedua tadi soal tanggung jawab, ini yang James sebut efek dinamogenik itu kan? Tepat, di mana sebuah stimulus itu bisa meningkatkan kinerja kita. Contoh paling jelasnya itu gimana sebuah jabatan atau posisi penting bisa membangkitkan energi dan kemampuan luar biasa pada seseorang yang sebelumnya mungkin terlihat biasa aja. Tanggung jawab itu sendiri jadi pemicunya. Tapi nggak harus jadi presiden dulu kan? James juga kasih contoh yang lebih membumi. Ya, dan ini salah satu bagian yang paling menyentuh di esainya. Mengutip John Stuart Mill, James menyebutnya kepahlawanan agung para wanita. Dia cerita kisah nyata seorang wanita Prancis bernama Jean Charles. Ibunya sakit jiwa, ayahnya sakit kronis, dan dia anak tertua dari 6 bersaudara. Wah, kebayang bebannya. Iya kan? Hanya dengan gajinya yang kecil sebagai pekerja pabrik, Jane ini berhasil mengurus seluruh rumah tangga, merawat orang tuanya, membesarkan adik-adiknya. Dari mana coba datangnya kekuatan itu? Dari keharusan. Tanggung jawab yang luar biasa itu membangkitkan energi yang luar biasa pula. Kisar kayak gitu bikin kita diam sejenak ya. Dan ini membawa kita ke pemicu ketiga yang lebih ekstrim. Krisis akut. Betul, situasi hidup atau mati. Kisah penambang di Courrières, Prancis, itu contoh yang mengerikan sekaligus menginspirasi. Setelah ledakan dahsyat, sekelompok penambang terperangkap di bawah tanah, gelap total, selama 20 hari. Dan ketika tim penyelamat akhirnya menemukan mereka, 13 orang masih hidup. Luar biasa. Bukan kekuatan buat jaga disiplin, bagi sisa makanan, dan terus menyemangati rekan-rekannya dalam situasi paling putus asa sekalipun. Krisis itu memunculkan seorang pahlawan dari dalam dirinya. Ada satu lagi kisah yang menurut saya paling gamblang menggambarkan kekuatan pikiran atas tubuh. Surat dari Kolonel Bert Smith itu benar-benar liar. Sangat liar. Deskripsinya detail banget. Sang kolonel cerita kondisi fisiknya hancur total. Skorbut, persendian bengkak, luka parah di pergelangan kaki, diare konstan. Secara medis, dia harusnya udah terbaring nggak berdaya. Tapi dia terus memimpin pertempuran. Dia nulis, "Saya hampir hidup dari brandy." Anehnya, pikiran saya tidak pernah lebih jernih. Terus apa yang terjadi pas krisisnya selesai? Nah, begitu pengepungan berakhir dan tekanan hilang, tubuhnya langsung ambruk. Dan dia tiba-tiba merasa benci banget sama brandy yang tadinya jadi bahan bakarnya. Ini menunjukkan dengan jelas, dalam kondisi ekstrim, pikiran bisa memaksa tubuh masuk ke mode darurat. Semua contoh tadi kan pemicu dari luar ya, tapi James juga sangat menekankan kekuatan yang datang dari dalam, dari ide dan tekad. Ada satu cerita simpel yang membekas banget buat saya. Seorang pria yang udah niat mau mabuk, bawa pulang sebotol whisky. Tapi pas mau buka, sebuah ide melintas di kepalanya. Dia lari ke taman, terus mecahin botol itu. Satu tindakan tekad itu, kata James, memberinya kekuatan gak nyentuh alkohol lagi selama 2 bulan. Yang menarik di sini adalah bagaimana sebuah ide bisa jadi kunci yang nyata. James melihat ini dalam berbagai bentuk. Salah satunya, disiplin yang sistematis dan disengaja, kayak yoga di India. Praktek seperti puasa, latihan napas, konsentrasi, itu semua dirancang untuk melatih otot tekad. Dia bahkan cerita pengalaman temannya dari Eropa yang coba latihan hatha yoga untuk mengatasi masalah mentalnya, dan berhasil mencapai apa yang dia sebut regenerasi total. Selain disiplin pribadi, James juga bicara soal ide-ide pelepas energi. Ini konsep yang menarik ya, sesuatu yang abstrak punya kekuatan nyata. Betul sekali.
Coba pikirkan ide-ide besar kayak tanah air, kemerdekaan, ilmu pengetahuan. Ide-ide ini kan abstrak ya, tapi bisa mendorong orang melakukan hal-hal luar biasa. Di level yang lebih personal, janji atau sumpah juga punya kekuatan serupa. Misalnya, ikrar di gerakan anti-alkohol pada masanya. Mengucapkan janji itu di depan umum, menciptakan sebuah struktur mental yang ngasih kekuatan ekstra. Wah, trik Pangeran Puekler Muskau ini jenius sekali loh. Dia seolah-olah ngehack pikirannya sendiri. Dia akan kasih janji kehormatan ke dirinya sendiri untuk melakukan hal sulit, dan janji itu nggak bisa dibatalkan. Ini kayak gamifikasi tekad pribadi. Apa trik kayak gini bisa berhasil buat hal-hal kecil sehari-hari ya? Kemungkinan besar bisa. Karena pada dasarnya itu kan cara menciptakan keharusan buatan. Pemicu yang sama dengan Jane Chalsis, tapi kita ciptakan sendiri. Hal lain yang James soroti adalah kekuatan konversi, perubahan keyakinan yang mendalam, entah itu agama, politik atau filosofis. Ketika pikiran yang tadinya terpecah, tiba-tiba jadi satu dan terarah, energi yang dilepaskan bisa sangat besar. Dia melihat ini di gerakan seperti New Thought atau Christian Science yang menurutnya berhasil menekan apa yang ia sebut fear thought. Sugesti negatif tentang diri sendiri itu loh. Dan contoh yang paling mengharukan dari kekuatan keyakinan ini, soal temannya yang sakit kanker itu ya? Ya, ini bagian yang sangat personal buat James. Dia nulis, "Orang paling suci yang pernah saya kenal adalah seorang teman saya yang sekarang menderita kanker. Berkat kekuatan keyakinannya, wanita ini terus hidup ceria, aktif, dan bermanfaat. Jauh melewati titik di mana secara medis dia seharusnya sudah terbaring lemah. Keyakinannya mampu menekan rasa sakit dan lemah, memberinya energi untuk hidup sepenuhnya." Oke, jadi potensinya ada, kuncinya beragam. Tapi ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa susah banget diakses? Kenapa kita nggak setiap hari jalan-jalan dengan kekuatan super? Disinilah James menunjuk pada sesuatu yang agak nggak nyaman. Kita sering jadi penghalang terbesar buat diri kita sendiri. Dia nulis, satu bagian dari pikiran kita membendung bahkan mengutuk bagian lainnya. Tepat sekali, dan dia sangat spesifik soal penghalang internal ini. Pertama ada penghalang kritis atau intelektual. Dia kasih contoh dokter-dokter di zamannya yang secara objektif mengakui manfaat doa bagi pasien mereka. Seorang dokter di rumah sakit jiwa besar, Dr. Thomas Heslop, bahkan menyebut doa sebagai agen pemicu tidur terbaik. Tapi, dokter-dokter ini nggak bisa melakukannya untuk diri mereka sendiri. Loh, kenapa gitu? Karena mereka dibesarkan dalam atmosfer kritis. Intelek mereka, bagian rasional dari pikiran mereka, memblokir tindakan itu. Mereka tahu itu mungkin berhasil, tapi mereka merasa, aduh, mustahil buat saya melakukannya. Satu bagian pikiran mereka menyobota sebagian lainnya. Selain penghalang intelektual, ada juga penghalang sosial. Ini mungkin yang paling relevan buat banyak dari kita ya. Oh, sangat. Kita nggak bisa jadi diri kita sepenuhnya karena terikat norma sosial. James kasih contoh yang mengena banget. Coba bayangin, Anda punya teman baik, tapi pikirannya sangat konvensional. Mungkin Anda nggak bisa bahas buku atau ide-ide tertentu di dekat mereka, karena itu akan bikin mereka nggak nyaman. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda menahan diri. Anda cuma nunjukin sebagian dari diri Anda yang aman. Dan di sini dia pakai analogi yang kuat banget. Dia menyamakannya dengan seorang pria berbadan sehat yang membiasakan diri bekerja hanya dengan satu jari sambil mengunci sisa organismenya dan membiarkannya tidak terpakai. Analogi yang luar biasa, bukan? Itu benar-benar bikin kita mikir. Kita seringkali hidup cuma dengan satu jari dari totalitas potensi kita. Karena bagian lain dari diri kita, antusiasme kita, ide-ide aneh kita, dibendung oleh kritik internal atau takut sama penilaian sosial. Dan ini mungkin sangat relevan buat Anda yang lagi dengerin. Coba pikirkan sejenak. Di lingkaran Anda, ada nggak bagian dari diri Anda yang sengaja Anda simpan? Kata James, itulah jari-jari kita yang nggak terpakai. Kalau begitu, mari kita coba tarik benang merahnya. Gagasan utama dari William James ini, jika saya simpulkan adalah, kita semua ini hidup jauh di bawah kapasitas kita yang sebenarnya. Ada cadangan energi fisik, mental, spiritual yang luar biasa besar menunggu untuk diakses. Kuncinya bisa datang dari luar seperti tantangan dan krisis, atau dari dalam, lewat kekuatan sebuah ide, disiplin, atau satu tindakan tekad yang kuat. Dan visi penutupnya, menurut saya, masih sangat relevan. James nggak cuma berhenti di observasi. Dia menyuruhkan perlunya studi sistematis tentang potensi manusia.
Dia menyebutnya topografi batas-batas kekuatan manusia. Bayangin sebuah peta, kayak yang dipakai dokter mata gitu, tapi peta ini memetakan apa saja yang mungkin bagi manusia. Kita perlu paham berbagai tipe manusia dan kunci yang beda-beda, yang bisa buka energi mereka. Dan ini membawa kita pada pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Esai ini ditulis lebih dari 1 abad yang lalu. Jika James He saat itu sudah menyerukan pembuatan peta potensi manusia, coba bayangkan sejenak. Seperti apa isi peta pribadi Anda? Wilayah mana di dalam diri Anda yang masih belum terjamah, yang masih kosong di peta? Dan setelah mendengar semua ini, kunci apa? Sebuah ide baru, sebuah tantangan yang sengaja Anda ambil, atau sebuah janji pada diri sendiri, yang mungkin bisa mulai membuka gerbang ke wilayah itu?